tuduhan Kejagung di kasus Sritex. Sudah jatuh tertimpa tangga, masih lagi tertabrak mobil. Begitu sekilas yang terkesan dari penetapan Direktur Utama PT Sritex periode 2018-2023, Iwan Setiawan Lukminto sebagai tersangka kasus pidana dugaan korupsi fasilitas kredit untuk PT Sritex dari Bank DKI dan Bank BJB. Iwan, Rabu 21 Mei lalu dihadirkan di Kejagung dengan rompi pink dan ditahan 20 hari ke depan. Bersamanya ditahan juga Direktur Utama Bank DKI tahun 2020, Zainuddin Mapa, dan pemimpin divisi komersial dan korporasi Bank BJB, Diki Syahbandinata. Total kerugian negara, kata Kejagung, mencapai 692 miliar rupiah, sesuai besaran kredit dari kedua bank itu. Namun, berbeda dari kasus-kasus korupsi lainnya, pemindahan bos Sritex itu tidak sepenuhnya mendapat sambutan sepenuhnya positif dari publik. Sebagian menilai kasus itu lebih tepat menjadi perkara perdata. Dimasukkannya kasus kredit macet menjadi tindak pidana dianggap menambah sinyal buruk bagi iklim berbisnis di Indonesia. Kejatuhan Sritex setelah 58 tahun menjadi raksasa garmen sendiri sudah membuat industri tekstil Indonesia berpotensi kehilangan kepercayaan investor. Tentu saja kekhawatiran pada dampak iklim investasi tidak boleh membiaskan penilaian pada kasus fasilitas kredit ini. Romantisme kejayaan Sritex juga jangan sampai digunakan untuk membuat gelombang simpati yang salah. Dalam pengumuman Rabu, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung memang telah menyebutkan sejumlah dasar tindak pidana, yakni penggunaan kredit untuk membayar utang dan membeli aset non-produktif berupa tanah. Hal itu dinilai tidak sesuai dengan peruntukan sebagai modal kerja. Itulah dasar tindak pidana. Seperti bercermin pada kasus-kasus sebelumnya di tanah air, kasus kredit macet memang bukan hanya ranah perdata. Parameternya adalah adanya penyalahgunaan penggunaan kredit. Apalagi jika kemudian terbukti untuk memperkaya diri sendiri, disitulah jelas tindak pidana. Ahli hukum juga telah menyatakan bahwa kredit macet merupakan perkara perdata murni apabila penyebabnya di luar kekuasaan debitor, seperti gempa, tsunami, ataupun krisis moneter, force majeure. Sementara itu, kredit macet yang terkait dengan tindak penyalahgunaan kredit, pelanggaran terhadap peraturan baik undang-undang perbankan ataupun peraturan BI merupakan ranah pidana. Dari dasar-dasar itu, maka yang menjadi pekerjaan besar Kejagung adalah membuktikan bahwa pembelian tanah dan pembayaran utang itu bukan terkait dengan modal kerja Sritex. Meski dalam pandangan umum ketiganya tidak berhubungan, dalam berbisnis bisa saja berbeda. Pembayaran utang bisa saja harus dilakukan Sritex untuk bisa mendapatkan bahan baku dari supplier. Hal ini jelas merupakan proses mendapatkan modal kerja. Maka kita sepakat dengan pandangan bahwa Kejagung harus segera mengungkapkan aliran dana dari kredit Sritex itu. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK harus juga terlibat di dalamnya. Jika benar tindak pidana itu terbukti, maka ini akan menjadi pelajaran besar, bukan saja pada bisnis garmen, melainkan juga prinsip kehati-hatian dalam pemberian fasilitas kredit. Sebaliknya, jika tindak pidana tidak terbukti, langkah Kejagung akan menambah buruk iklim investasi kita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.